Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Esamo, ketemu lagi nih sama kita di podcast Esamo. Kali ini bareng aku Ardafa Tristan Fahria dari kelas 11-4, kita bakal ngobrol-ngobrol membahas topik yang mungkin agak sedikit related sama kita, di mana siswa-siswi SMA yang bentar lagi masuk ke dunia perkuliahan. Kali ini kita bakal membahas mengenai kuliah asik tanpa paksaan dan produk olahan pangan sehat berbasis pangan lokal. Ini sama narasumber kita. Mungkin bisa kenalan dulu Pak dan Kak. Oke, perkenalkan nama saya Vicky Hendi Kurniaditya ya, STPMSC. Saya dosen ilmu dan teknologi pangan di Universitas Sugeng Hartono. Saya alumni dari D3 Teknologi Hasil Pertanian UNS, melanjutkan studi S1 Ilmu Teknologi Pangan UNS, kemudian melanjutkan studi S2 di Ilmu Pangan Universitas Gadjah Mada ya. Di sini saya sangat tertarik untuk membahas mengenai bagaimana sih kuliah yang menyenangkan dan juga mengenai produk olahan pangan sehat ya yang berbasis pangan lokal ya Mas ya. Ya, itu sedikit perkenalan dari saya. Selanjutnya Oke, halo, perkenalkan saya Rinata Chandra Dewi dari program studi Teknologi Pangan semester 1. Rasanya senang sekali bisa bergabung di sini. Jadi saya akan berbagi sedikit pengalaman mengenai kuliah asik tanpa paksaan, dan saya akan sedikit cerita mengenai produk pangan lokal yang sebenarnya relevan dengan gaya hidup masa kini. Sebelum kita mulai, kita sapa-sapa dulu nih narasumber kita. Ada Pak Vicky dan juga Kak Rinata. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah kabar saya baik dan sehat. Bagaimana dengan Kak Renata? Alhamdulillah saya juga baik dan dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Ini kita langsung masuk ke topik pembahasan kita ya. Yang pertama saya ingin tanya nih, sebenarnya kuliah itu menyenangkan nggak sih? Kalau menurut saya pribadi, kuliah menyenangkan atau tidak menyenangkan itu balik lagi ke siswa yang akan menjadi mahasiswa ya. Itu nanti kita harus menyadari minat dan passion kita itu apa, seperti itu. Misalnya kalau kita sudah tahu minat dan passion kita, otomatis kuliah itu akan berjalan menyenangkan ya. Setelah berjalan menyenangkan, otomatis kita akan timbul rasa semangat, di mana itu membuat kita itu asik untuk melakukan segala sesuatu aktivitas di perkuliahan. Selain itu juga ya, saya sedikit bercerita ya. Sebenarnya dulu saya itu minat bakat saya itu tuh di biologi murni ya. Itu dulu saya pernah mendaftar salah satu di Universitas Negeri di Yogyakarta. Sama yang kedua saya juga mendaftar di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri salah satu di Surabaya ya. Nah, dari kedua hasil itu ternyata di luar prediksi saya ya. Ternyata itu yang jurusan impian saya yang selama ini saya idam-idamkan di ilmu biologi murni atau FMIPA itu saya tidak diterima, tapi malah saya keterima di Fakultas Kedokteran di salah satu universitas negeri di Surabaya. Nah, akan tetapi dengan istilahnya berbagai pertimbangan, melihat dari keluarga juga, melihat dari saya pertama kali apakah mau ngekos atau tidak, akhirnya saya tidak mengambil kesempatan itu. Nah, berhubung itu ada nih salah satu universitas negeri ya di Solo ya, itu adalah bukaan terakhir atau pendaftaran terakhir. Akhirnya saya memutuskan untuk mendaftar di situ dengan pilihan pertama juga sama biologi murni, yang kedua saya mengambil teknologi hasil pertanian. Nah, balik lagi nih mungkin tidak bejo saya atau apa, itu saya tidak diterima yang di pilihan pertama, tapi diterima di pilihan kedua ya, karena zaman saya dulu sama zaman masnya itu istilahnya untuk penerimaan itu menggunakan sistem perankingan ya Mas ya. Jadi apabila tidak lolos di pilihan pertama maka akan ditempatkan di pilihan kedua, tapi itu juga ada perankingannya seperti itu. Nah, akhirnya setelah itu saya kan melihat kondisi saya dekat dari rumah, akhirnya mengambil kesempatan untuk berkuliah di salah satu universitas negeri di Solo itu dengan jurusan itu teknologi hasil pertanian. Nah, sama nih Mas, pada saat itu saya mengambil itu tuh istilahnya tidak tahu mau seperti apa ya, karena itu kan program terapan ya, diploma ya. Nah, setelah saya melakukan itu ternyata itu cukup berat ya, membosankan dan melelahkan dan terpaksa juga ya, karena banyak praktikum sampai malam seperti itu ya. Akhirnya saya mulai merasa senang atau
ada passion di situ itu semester 3 ya Mas ya. Itu saya melihat ada mata kuliah seperti manajemen industri yang kita kunjungan ke pabrik-pabrik industri pangan. Jadi kita tahu proses pengolahan pangan seperti apa, proses packaging seperti apa. Kemudian ada juga mata kuliah ilmu pengetahuan bahan pangan dan mata kuliah yang mengenai mutu pangan ya. Nah, akhirnya dari situ semester 3 itu saya mulai istilahnya tertarik nih, udah muncul nih minat sama passion saya tuh di bagian ilmu pangan tuh. Nah, dari situ makanya saya terus-terusan istilahnya menggali kemampuan saya sampai saya dipercaya menjadi asisten dosen ya di situ ya. Akhirnya dari situ salah satu dosen saya menyuruh saya untuk lanjut atau transfer ya di S1 situ ya. Akhirnya kan saya diterima di situ dan mendampingi beliau sebagai asistennya juga kan. Akhirnya di situ istilahnya ilmu pangan saya mulai tergali dan saya merasa ilmu itu perlu saya salurkan atau saya istilahnya berikan kepada orang-orang. Dari situ setelah lulus S1 saya juga melanjutkan studi S2 untuk memperdalam itu. Nah, singkat cerita kan setelah lulus S2 dari situ dari yang saya ceritakan, apabila kita sudah menemukan minat sama passion kita, kuliah itu akan terasa menyenangkan, tidak berasa terpaksa. Artinya kita melakukan sesuatu itu benar-benar dari murni, dari hati kita sendiri gitu. Jadi kita istilahnya nggak beban. Kemudian hasil nilai pun istilahnya kita tidak perlu istilahnya mengejar supaya nilai itu bagus, tapi kalau hati kita senang, pikiran kita di situ, nilai yang baik itu akan mengikuti sendiri. Otomatis hasil kerja kita juga maksimal. Iya, betul sekali itu Mas kalau dari saya. Dari kakak mungkin? Oke, jadi ini pertanyaan yang bagus ya Mas Dava. Saya mau cerita sedikit sih pengalaman tentang awal perkuliahan saya. Jadi waktu awal itu saya juga sempat merasa bingung. Tapi setelah saya lewati setelah beberapa bulan ini saya kuliah, saya jadi mulai suka. Saya enjoy dengan mata kuliah yang ada di sana, juga dengan jurusan yang saya ambil. Jadi dalam kamus hidup saya itu you only live once. Jadi kita harus bawa asik aja semuanya. Jadi misalnya dengan cara kalian itu memilih jurusan sesuai dengan minat dan passion kalian, bukan sekedar FOMO, ikut-ikutan tren apa sih yang lagi hype, apa sih yang lagi trending di sini gitu. Jadi ketika kita itu memilih sesuai apa yang kita mau, kita itu akan muncul rasa tanggung jawab dalam diri kita sendiri yang ada di pundak kita. Jadi kuliah itu bakal lebih menyenangkan karena kita menjalani sesuai dengan apa yang kita mau, apa yang sesuai dengan minat bakat kita. Jadi hal tersebut mampu menjadi acuan kita untuk tetap semangat dalam berkuliah. Jadi begitu. Jadi salah satu hal yang mungkin bisa membuat kita semangat kuliah itu salah satunya juga berkuliah sesuai passion dan minat kita, nggak ikut-ikutan orang lain gitu. Iya, betul. Oh iya, bener banget sih. Terus saya mau tanya lagi nih, gimana sih cara menjaga keseimbangan dan juga cara mengatur waktu yang efektif antara kan kita juga belajar waktu masa kuliah gitu sama kehidupan pribadi kita biar kita itu nggak tertekan sama nggak stres mikirin kedua-dua hal tersebut gitu. Oke, saya akan sedikit menjawab ya mengenai itu. Untuk merasa kuliah tertekan seperti itu ya, seperti yang saya bilang ya, kita itu menekankan ke kalian itu untuk mencari tahu minat sama passion kalian itu di apa, tidak mengikuti istilahnya FOMO atau teman-teman kalian atau kata orang lain gitu ya. Nah, dari minat dan passion kita mendaftar di situ dengan segala rutinitas jadwal perkuliahan yang padat, kita kan akan istilahnya tidak terasa terbebani ya Mas ya. Nah, selain itu juga kan perkuliahan itu kita juga bertemu dengan teman-teman baru ya, terus bertemu dengan organisasi juga di lingkungan kita, terus kita juga dapat tahu mengenai ilmu-ilmu yang penting seperti ilmu istilahnya kepemimpinan ya. Dari ilmu kepemimpinan itu kita mendapatkan ilmu mengenai manajemen stres. Nah, dari situ pola kita untuk terbentuk menghadapi situasi atau tekanan itu terbentuk apabila kita istilahnya kayak mengikuti kegiatan kampus seperti organisasi. Nah, kemudian untuk membagi waktu, kalau saya biasanya zaman dulu ya, kalau perkuliahan saya biasanya kuliah, maksudnya kuliah itu setelah jam selesai kuliah itu saya selesai, kemudian istirahat, kemudian bermain pada umumnya lah. Nah, kemudian kalau malam kan fresh tuh kalau ada tugas, nah itu kalian bisa mengerjakan mungkin di waktu subuh ya. Nah, itu waktu yang paling fresh kalian untuk mengerjakan tugas. Nah, setelah itu kan setelah subuh kalian bisa istirahat
olahraga kembali, kemudian mengikuti rutinitas perkuliahan seperti biasa, kita istirahat, otomatis berulang itu akan menjadi fresh atau kebiasaan seperti itu. Dari Kak Renata mungkin. Oke, jadi begini. Pada konsep dasarnya ya, sebenarnya basicnya itu kuliah itu bukannya hanya sekedar paksaan dan rutinitas, tetapi tentang bagaimana kita mengeksplorasi minat dan bakat kita sendiri. Jadi kita itu harus bisa berinteraksi dengan orang-orang lain yang berada di luar kelas, baik di dalam maupun di luar kelas sih sebenarnya. Karena kenapa? Setiap orang itu bisa jadi lain isi pikiran ya, karena beda kepala beda isi pikiran. Jadi begitu. Jadi dengan kita berkuliah itu kita itu mampu membangun soft skill yang ada dalam kita. Jadi kita bisa Saling bertukar pikiran. Iya, saling bertukar pikiran. Kita bisa berinteraksi dengan yang lainnya. Kita bisa membangun relasi pertemanan dengan teman kita mahasiswa yang lainnya atau bahkan dengan dosen dan masyarakat luas seperti itu. Jadi untuk mengenai tadi ya menjaga keseimbangan waktu. Oh ya, keseimbangan waktu. Jadi kalau saya sendiri sih, saya seperti Pak Vicky, saya lebih memfokuskan diri ketika emang jamnya kita kuliah, kita fokus kuliah, jangan kuliah. Tapi kalau dilihat-lihat sekarang ya, zaman-zaman sekarang ini, apalagi generasi-generasi yang sekarang ya, mereka tuh kuliah itu cuman sekedar absen muka, datang gitu doang kan. Jadi lebih baik itu kita fokus terhadap kuliah dulu. Terus setelah selesai jam kuliah itu kita mungkin refresh ya, kita melakukan aktivitas yang kita sukai seperti apapun itu. Terus setelah itu jam malam, kalau saya memakai jam malam, jadi setelah isya sampai jam 9 itu biasanya saya gunakan untuk belajar. Karena apa? Karena ketika kita ini dia diri saya sendiri ya, saya itu orangnya kurang mudah mengingat. Kalau tidak saya tulis. Jadi kan juga ada pernah ada istilah ya, catatlah ilmu dengan tulisan. Nah, jadi begitu. Jadi saya sendiri kalau semasa kuliah itu saya mending dengar apa yang dijelaskan oleh dosen. Terus setelah saya pulang, setelah malam itu jam belajar saya mencatat apa yang tadi di poin utama, apa yang menjadi bahan ajar yang tadi digunakan oleh dosen-dosen seperti itu. Jadi otak kita juga masih fresh mendapat materi yang tadi seperti itu. Jadi tiba-tiba Kak Renata ini sama banget kayak aku, habis dikasih materi atau pembelajaran kita langsung catat biar nggak mudah lupa betul, gitu ya. Oke, buat pertanyaan selanjutnya, mungkin selain dari diri kita sendiri atau hal-hal dari diri kita, hal apa aja sih yang membuat kuliah ini merasa tidak nyaman? Mungkin tadi kan tidak sesuai passion itu dari diri kita, tapi kalau faktor-faktor lain mungkin ada apa saja sih? Pada umumnya mahasiswa itu yang menyebabkan faktor yang kurang nyaman ya, selain minat dan passion itu istilahnya seperti kalau di jurusan kita teknologi pangan itu umumnya banyak tugas. Selain banyak tugas kita juga ada praktikum ya. Nah di praktikum itu kita dituntut untuk seperti membuat laporan ya dari apa yang kita praktikumkan. Nah itu mungkin yang membuat mahasiswa itu cukup terbebani ya, ditambahkan itu tidak cuman 1 atau 2 mata kuliah ya, itu mungkin dari 1 semester itu ada 3 mata kuliah ya Mbak biasanya yang praktikum. Nah itu mungkin yang membuat mahasiswa itu tidak nyaman seperti itu. Nah kalau balik lagi, kalau saran saya sebenarnya kalau kayak laporan praktikum atau tugas itu kan kelompok ya. Nah itu kalian bisa membagi sesuai job desk-nya masing-masing atau beban kerjanya itu dibagi rata seperti itu kan, tidak berat di sisi sebelah atau berat di satu orang kayak gitu. Nah selain itu faktor yang membuat tidak nyaman itu mungkin karena mereka istilahnya mendapatkan mata kuliah itu yang kurang mereka sukai kayak gitu. Jadi dia merasa kurang minat atau istilahnya seperti bodoh amat kayak gitu. Terpaksa ikut kayak gitu. Nah, malas-malasan kayak gitu. Nah, itu mungkin yang harus dihindari oleh mahasiswa ya. Yang perlu ditanamkan itu semua pelajaran mata kuliah itu penting karena kita tidak tahu apakah itu bermanfaat hanya di hari ini atau kedepannya itu akan menimbulkan manfaat gitu. Jadi kita itu kalau bisa semua mata kuliah suka atau tidak suka harus kita ikuti dengan seksama dan sungguh-sungguh seperti itu. Pasti akan
memunculkan suatu ilmu yang bermanfaat di kedepannya seperti itu. Oke, saya jawab ya. Jadi saya sendiri selaku mahasiswa, saya sebenarnya merasa asik-asik aja ternyata. Karena apa? Teknologi pangan itu relevan dengan linear dengan jurusan saya waktu SMA. Saya kan di MIPA dulu. Saya masih ada penjurusan seperti itu. Jadi karena teknologi pangan ini kita juga belajar mengenai kimia, biologi, fisika ya Pak. Ya seperti itu. Jadi saya merasa ternyata relevan juga antara mata pelajaran yang ada di SMA dengan yang ada di perkuliahan ini. Jadi kita itu kadang malah ngerasa kayak nge-refresh ya. Seperti ini ada larutan buffer, ada apa kan malah kita ya enak. Tapi saya cerita pengalaman teman saya ya, karena ada beberapa teman saya itu yang lintas jurusan. Ada yang akuntansi, ada yang IPS. Jadi bagi mereka itu teknologi pangan mata kuliah yang ada di teknologi pangan itu hal yang baru bagi mereka. Jadi mereka itu memang merasa kesusahan untuk dapat memahami mata kuliah kimia seperti itu. Jadi mungkin kita bisa curi start lah sebelum dosen mengajar itu. Kita tahu kan, ini kimia dasar, mungkin kita bisa tanya ke dosen apa aja sih yang sebenarnya diajar waktu semester ini. Ya kita bisa curi start lah, kita belajar dulu. Bagi teman-teman mungkin yang merasa kesusahan ya, kita curi start, kita belajar mengenai itu. Jadi nanti setelah kita di kampus, kita diajar dosen, kita tinggal ini yang saya belajar di semalam itu kan saya belajar ini. Berarti tinggal nge-refresh saja seperti itu. Berarti kayak nggak benar-benar belajar dari nol, tapi kita udah tahu dasar-dasarnya dulu biar nanti nggak bingung waktu dosen ngejelasin gitu. Betul. Oke. Terus di era digital ini terutama, gimana sih cara kita biar bisa tetap termotivasi untuk terus belajar biar nggak terdistraksi sama dunia luar gitu? Ada tipsnya nggak sih? Mengenai digitalisasi ya atau distraksi di era itu, kalau saya biasanya menggunakan media platform sosial itu yang sesuai dengan bidang saya gitu, untuk konten-konten yang kita cari. Kan untuk konten-konten teknologi pangan sekarang ini banyak sekali ya. Misalnya kalian ditunjukkan seperti membuat mie yang sehat, kemudian membuat susu yang terbaru, susu dari itu waktu itu Mbak? Susu itu yang dari ikan itu. Itu ya. Terus kemudian ada juga yang membuat istilahnya produk coklat tapi dari inovasi yang lain, misalnya dari campuran stroberi atau red palm oil, itu mampu menambahkan vitamin C atau antioksidan di dalam produk coklat itu. Nah, selain itu di media sosial, konten-kontennya itu kan kita juga bisa memfilter ya apa saja yang bisa keluar di beranda kita. Nah, itu kita bisa berbuat secara bijak dengan seperti itu. Mungkin kalau dari Mbak Renata? Kurang lebih sama seperti apa yang disampaikan Pak Vicky ya. Jadi kita itu bisa memfilter, kita bisa menggarisbawahi, kita itu ngasih jadi ini aja sih yang kita sebagai mahasiswa yang sedang belajar, yang sedang menuntut ilmu. Jadi kita itu seharusnya menggunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Jadi have fun itu juga boleh, tapi kita harus tahu waktu, kita harus tahu kondisi, harus tahu Jadi kita sebenarnya kita itu bisa membuat skala prioritas lah. Jadi supaya kita tidak terdistraksi dengan era-era digital saat ini seperti itu. Jadi kita tetap harus memfilter. Jadi kayak menggunakan sosial media atau digitalisasi ini digunakan dalam hal-hal yang positif buat kita ke depannya. Selain itu kan yang di era digital ini kan juga banyak kan Mas, mengenai kayak kita diberi contoh, bagaimana sih cara membuat presentasi yang baik, kalian bisa lihat konten itu. Terus bagaimana sih cara istilahnya kita membaca buku yang baik itu seperti apa. Lah itu kan di platform digital banyak itu cara-caranya. Kemudian bagaimana cara membaca istilahnya jurusan sekarang itu linear dengan apa sih di era globalisasi saat ini yang baru ngetren apa. Nah itu kan di digitalisasi banyak sekali ya lah, kita bisa menggunakan filter atau tingkatan-tingkatan apa sih skala prioritas kita seperti itu gitu. Nah setelah skala prioritas kita dapat, kita bisa melihat konten lainnya atau konten yang menyegarkan seperti podcast kayak gini, atau bisa mengenai berita yang terjadi di Indonesia sekarang itu seperti apa. Selain itu bisa menambah pengetahuan kita, juga bisa mengetahui kondisi Indonesia sekarang seperti itu.
Terus selanjutnya saya ingin bertanya, mungkin ada kesalahan apa aja yang sering dialami sama mahasiswa saat ini sehingga membuat diri mereka itu terasa terbebani gitu. Ada kesalahan-kesalahan mungkin kayak tips-tips buat menjauhi hal tersebut gitu. Oke, misalnya ya kalau kesalahan mahasiswa yang umum saya dapati itu mereka itu sering sekali istilahnya menganggap remeh atau menganggap enteng segala sesuatu tugas yang diberikan oleh dosen. Padahal kan dosen dari mereka kan nggak cuma 1-2, ada banyak dosen di setiap mata kuliah ya. Nah, apabila mereka itu istilahnya menunda-nunda pekerjaan, menunda-nunda tugas yang diberikan, maka tugas itu lama-kelamaan akan menumpuk. Nah, kalau tugas sudah menumpuk, biasanya para mahasiswa itu istilahnya malas untuk mengerjakan. Rasa malas itu akan semakin meningkat seperti itu. Nah, kalau itu kesalahan yang pertama. Selain itu kesalahan kedua biasanya mahasiswa yang pada saat itu ada tugas apa di hari H itu dia datangnya terlambat ya. Nah, pas dia datangnya terlambat, otomatis itu akan mengulur waktu teman-teman yang lainnya. Jadi dia itu merasa oh ya udah terlambat sebentar nggak apa-apa. Nah, terlambat sebentar itu akan mempengaruhi majunya kelompok setelahnya itu. Kemudian bisa jadi di hari H itu atau waktu tugas itu berjalan atau saat dia presentasi kayak gitu, waktunya itu jam kuliah tidak cukup. Nah, jadi juga bisa merugikan dosen untuk mencari kelas atau waktu di lain jam perkuliahan seperti itu. Itu mungkin salah satu biasa kesalahan yang dilakukan mahasiswa itu. Oke, jadi dari diri saya sendiri. Benar sih kata Pak Vicky. Saya juga kadang menyepelekan tugas. Jadi sebenarnya tugas itu memang tidak hari itu juga dikumpulkan, tapi misalnya dibuat tenggatnya sebelum ujian akhir semester seperti itu. Terus kita karena masih lama nih gitu kan, kita itu kayak oke nanti aja buat yang lain dulu aja, yang emang bener-bener deadline-nya mepet sekarang kan gitu. Jadi kita itu menyepelekan tugas, terus tiba-tiba kayak baru napas bentar, terus tiba-tiba kita lihat besok ujian akhir semester kayak gitu kan. Ya, gitu. Jadi emang seharusnya ya, jadi solusinya seperti ini tuh kita harus buat to-do list lah. Apa aja tugas-tugas yang kita dapat ya. Jadi kita harus isi tugas apa yang ditugaskan kepada kita, kapan deadline-nya seperti itu kan. Jadi kita itu harus tahu juga skala prioritas lagi. Oh ini nih ternyata yang paling dekat itu ini, jadi kita mungkin bisa ngerjain yang ini dulu. Tapi jangan terus keenakan ini dulu aja, yang itu kapan-kapan aja kan gitu. Tapi kita juga tetap harus nyicil sih, dikit-dikit kita kerjain. Kalau ininya yang emang prioritas awal yang udah deadline mepet itu tadi kan udah selesai, kita nyicil yang setelahnya seperti itu. Terus buat pertanyaan berikutnya nih, gimana sih caranya menghadapi stres atau rasa cemas yang sering kali muncul saat menghadapi ujian atau tugas kuliah gitu? Ini monggo dari mahasiswa bisa menjelaskan ya stresnya seperti apa ya. Pengalaman langsung dari mahasiswa mungkin. Ya, dari mahasiswa ya. Oke. Saya juga pengen tahu nih, gimana nih dari mahasiswa saya nih, stresnya seperti apa ini? Stres kita, satu, kita harus tetap ngerjain tugas, kita harus ini kan misalnya ya, kita ini udah mepet UAS kan. Iya. Tetapi kita juga tetap dapat tugas harian. Jadi kita itu kadang tuh malah ngerasa terbebani, kita harus belajar UAS, kita tetap harus ngerjain tugas, tapi ternyata kalau kita pikir baik-baik ya, kita itu dapat input baik dari itu. Kita tuh mengerjakan tugas sekalian dengan nge-refresh apa yang kita pelajari selama ini, seperti itu. Jadi kita penting banget sih untuk tahu alasan kenapa sih kita mengambil langkah tersebut, kenapa kita harus pandai-pandai memanfaatkan waktu, seperti itu. Jadi kita harus pintar-pintar juga nih gitu, ngelola waktu kayak tadi gitu. Iya. Oh iya, kebetulan kan Pak Vicky dan Kak Renata ini juga dalam prodi teknologi pangan nih. Aku mau tanya, ada keseruan-keseruan apa aja yang kita dapat dalam mengikuti program studi ini? Tentu saja ya, saya sebagai dosen ilmu dan teknologi pangan itu sangat menyenangkan. Karena tahu sendiri kan, pangan itu sekarang sangat dibutuhkan ya. Apalagi dari tahun ke tahun, dari masa ke masa, kebutuhan pangan itu istilahnya menjadi faktor penting atau faktor utama untuk menunjang kesehatan kita.
dari segi nutrisi yang ada pada makanan itu sendiri. Nah, di teknologi pangan itu kita mengolah atau mempelajari bagaimana cara memilih bahan baku yang baik, kemudian memproses yang baik itu seperti apa prosesnya, kemudian ada penyimpanannya seperti apa, produk jadinya seperti apa, itu nanti kita pelajari kayak gitu. Nah, asiknya lagi di teknologi pangan itu kita bisa mengetahui tingkatan-tingkatan atau kualitas mutu dari produk itu sendiri. Misal nih buah nih ada grade A, grade B, grade C seperti itulah. Nanti itu yang grade A bisa dibuat untuk membuat produk pangan olahan yang segar seperti jus, kemudian selai juga. Kemudian bisa juga kita substitusi dengan membuat coklat spread atau coklat oles. Nah, berbahan dasar buah seperti itu sendiri. Kemudian teknologi pangan itu juga istilahnya yang asik lagi itu dunia kerja kita itu luas. Bisa di industri, bisa di apa istilahnya kayak sister company perhotelan seperti itu ya Mas ya. Selain itu juga kita bisa kalau fokus peneliti bisa di BRIN kayak gitu ya, di peneliti. Kemudian bisa juga kalau kita suka mengajar, suka meneliti juga kita bisa menjadi dosen. Nah, kalau di teknologi pangan keunggulan kita daripada pelamar-pelamar lain, kita itu ada bagian kayak QC. QC itu bagian yang mengontrol apakah kualitas produk pangan itu layak atau tidak untuk diedarkan, apakah sudah aman atau tidak untuk dikonsumsi manusia. Nah, itu nanti tugasnya QC. Nah, ada juga yang bagian proses produksi nih. Ini nanti mereka yang mengatur semisal proses pengalengan ikan ya, berapa sih suhu pengalengan yang aman untuk membunuh mikroba yang ada dalam produk sarden kayak gitu. Kemudian waktunya berapa menit sih sehingga mikroba itu bisa mati di dalam produk olahan makanan kaleng itu. Nah, selain itu teknologi pangan itu asiknya kita itu bisa menciptakan inovasi produk. Artinya kita itu bisa menggunakan produk yang dikatakan limbah menjadi lebih bernilai. Misal nih kalian beras ya, itu penyosoan dari bekatul ya. Bekatul itu kan dianggap remeh oleh orang, nggak dimanfaatkan, langsung dibuang atau dijadikan dedak atau pakan ternak. Nah, padahal saya saat meneliti bekatul itu tuh tinggi antioksidan, tinggi vitamin C. Nah, itu bisa kalian jadikan substitusi untuk pembuatan apa itu cookies, kemudian pembuatan flakes, kemudian bisa juga kalian jadikan untuk membuat minyak makan atau edible oil kayak gitu, diminyakkan. Kan bekatul itu masih tinggi kadar minyaknya seperti itu ya. Nah, sedikit promosi nih di Universitas Sugeng Hartono ya, teknologi pangannya keren-keren nih loh. Alat-alatnya baru semua, bagus-bagus semua. Ovennya lengkap, alat pemanggangnya lengkap. Selain itu juga ada ice cream maker, kemudian alat pengujiannya juga lengkap ya Mas ya. Monggo Mbak Renata kalau mau menambahkan. Oke. Jadi saya balik ke topik awal dulu ya. Jadi sebenarnya kita itu teknologi pangan itu tidak hanya sekedar mengolah makanan, tetapi kita juga mengatasi tantangan pangan di masa depan seperti halnya perubahan iklim, krisis pangan, juga masalah gizi. Jadi seperti itu. Selain itu, teknologi pangan di Universitas Sugeng Hartono ini memiliki sister company yang bergerak di bidang industri pangan seperti Logan Food dan beberapa hotel yang bergerak di bidang industri. Jadi hal tersebut mampu menaungi lulusan teknologi pangan untuk prospek kerja ke depannya seperti itu. Selain itu juga apabila kita tertarik di bidang industri perhotelan, kita juga belajar mengenai inovasi produk pangan sehingga mutunya lebih baik dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat seperti itu. Jadi buat teman-teman yang tertarik ke dalam prodi teknologi pangan bisa banget nih join ke Universitas Sugeng Hartono Solo Baru gitu ya. Dimana itu tempatnya atau universitasnya sangat komplit isinya gitu. Jadi kayak kita bisa belajar sesuai dengan minat kita dalam teknologi pangan. Iya, betul sekali. Kalau yang tertarik nih pengolahan coklat, produk coklat itu bisa sama saya tuh. Saya bisa dalam pengolahan produk coklat. Entah itu kalian mau disubstitusi atau membuat coklat spread atau membuat coklat yang lainnya, coklat batang, white chocolate, coklat kompon tuh kami bisa memfasilitasi seperti itu. Pertanyaan terakhir nih, adakah pesan atau harapan yang ingin disampaikan kepada generasi kedepannya gitu? Kalau untuk pesan dan harapan, kalau pesan saya kepada generasi Z ya itu mereka istilahnya jadikanlah kuliah itu sebagai
sarana yang menyenangkan. Artinya kalian mengikuti perkuliahan itu tidak terpaksa karena sesuai minat sama passion kalian. Apabila minat sama passion kalian itu sesuai, kemudian kalian bisa menimbulkan rasa istilahnya semangat ya dalam diri kita, sehingga menjalaninya itu lebih ikhlas. Kemudian selain itu hasil yang kita dapat juga bagus. Kemudian untuk generasi milenial juga saya menghimbau untuk lebih memperhatikan mengenai pola makan atau mengonsumsi makanan yang sehat itu seperti apa, lebih memilah-milah mana makanan yang sehat, mana makanan yang tidak sehat. Contohnya makanan yang tidak sehat itu makanan yang tinggi gula atau makanan yang tinggi minyak kayak gitu, kalori seperti itu. Jadi lebih diperhatikan aspek kesehatannya, karena kesehatan itu mahal ya. Kalau udah sakit juga biayanya mahal, makanya mulailah sejak dini untuk terbiasa mengonsumsi makanan sehat dan membiasakan pola hidup yang sehat seperti itu. Pokoknya karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Gitu. Iya, betul sekali, Mas. Oke, kalau pesan dan saran ya, tadi kan udah dari Pak Sufiki aja, tapi untuk kali ini saya mau spill tips tipis nih. Jadi program studi teknologi pangan di Universitas Gung Hartono ini akan mengadakan mini workshop yang mengusung tema bahan pangan lokal dengan tema mie pelangi gluten free. Seperti itu. Jadi bagi teman-teman Esamo yang minat bisa join dalam event kami di tanggal 22 Januari 2025. Tuh teman-teman, tungguin tuh tanggalnya. Ya buat sobat Esamo semua, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe akun YouTube Esamo Mojolaban agar tidak ketinggalan konten-konten menarik berikutnya. Saya Ardava pamit undur diri. Awalnya podcast, akhirnya sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya. Sampai jumpa.